Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Don Ridi dengan gue juga Gibran, bersama lagi sama teman-teman gue nih. Pertama ada Bro Erdi, Yoi, gue Erdi. dan di sampingnya juga ada Bro Fahri. Fahri Gitu. coek. Ini teman-teman seperjuangan gue lah ya, gitu. Yang ya dibilang sebenarnya gue ketemu lu berdua, ketemunya gimana sih? Awalnya sih Nggak jelas ya. Nggak jelas juga sih, karena kan pertama kan dari basket ya kan, dari basket itu pun dari zaman berapa ya, 2018-19 lah. Itu nggak kerasa ya? Nggak kerasa, Udah sekarang 3 udah tahun ya? 3 tahun ya. tahun. Sekarang tahun 2021. Lumayan sih. Lumayan gitu. Cepet juga. Saya dari circle yang berbeda jadi ya teman nongkrong bareng sih. Iya, lu dari pesantren Gontor kan. Aduh, nggak usah disebut Pak, kayak gitu Pak. Enggak, bukan masalah nggak disebut, soalnya gue pikir wah itu harus disebutkan dong ya kan. Gontor loh. Ya kan. Kok gue kesel ya? Apa ngomong-ngomong gimana nih bro kabarnya? Alhamdulillah seperti yang lu lihat ya kan, dengan kantong mata yang menghitam ya. Aduh, gila. Membuktikan gila. kalau gue ini Pekerja keras ya nggak sih? pekerja keras ya kan. Tangan lu udah kayak berurat gitu, biasanya kalau udah berurat. Biasa kuproy ya kan. Karena kalau semisal tangan gak berurat itu nggak cowok Bran, nggak cowok kalau menurut gua ya kan. Makanya buat teman-teman, Hah? kalau lu pengen tahu teman lu pekerja keras atau enggak, lu lihat dari tangannya itu. Kalau udah berurat tuh, Sama pasti. Kantong mata. Kantong mata mata yang ya. berkelupak ya kan, Itu lebih berkelopak ke hitam. begadang sih Pak, gitu. ya, siapa doang. tahu dia tuh begadangnya dia kerja ya kan. Lebih ke hansip sih. Oh kan. Lebih ke hansip sih. Lebih ke hansip. Kayak gitu. Oh, buat Bos Fahri gimana sih kabar? Ya seperti yang lu lihat gue akhir-akhir ini gue sepedahan, ya. Ya, anaknya sepeda banget dong. Sepedahan. Terlebih gue lagi tugas akhir kan. Tugas akhir kuliah, ya betul. Iya. Iya. Memang ya umur-umuran kita rata-rata udah semester akhir sih ya. Pertengahan ke atas lah ya, Pertengahan 45 ke atas lah ya kan. Benar-benar. Apa nggak kerasa juga ya di awal 2021 sekarang ya. 2021 sekarang ya kayak bener-bener nggak kerasa banget gitu. Mungkin apa karena efek corona juga atau gimana Nih mungkin? apa namanya, sedikit nyinggung corona juga berarti ya. Ini udah tahun kedua ya. Ya kan, dari awal tahun 2019 COVID-19, 2020 dong Pak. 19 akhir dong. Kan COVID-19. Ya, Oh iya, sebenarnya. Nah, ya, COVID-19 berarti COVID-19 dong ya kan. Itu dari Wuhan, Cina ya kan. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Udah 2 tahun ya. 2 tahun. Ya kan 2 tahun ya kan, dari awal tahun 2020 awal sampai ke pertengahan, bahkan udah mau Ramadan kedua, Iya, udah mau masih Ramadan dalam kedua. keadaan COVID-19. Masih ada corona juga nih. Kayak gimana nih karena corona? Aduh, kayak Parah. nggak selesai gitu. Gue berharapnya sih kayak di Ramadan ini udah selesai ya nggak sih? Betul, Gitu, corona betul, gitu. betul. Karena gue ngerasain Ramadan ketika corona sama Ramadan ya Yang biasa. yang biasa gitu Yang kan bener-bener normalnya. vibe-nya tuh beda banget cuy. Vibes-nya berbeda banget, maksudnya antara sebelum dan sesudah corona ya bisa dibilang bener-bener jomplang sih Bran. Maksudnya nggak seperti Ramadan yang kita main petasan, Iya, ya kan, lari-larian, Kurang meriah. kurang meriah gitu Iya, Pak. tapi lo umur segitu masih main-main gitu Pak? Masih dong. Ngapain kalau nggak main kayak gitu? Kurang, feel-nya kurang, ya kan? Maksudnya nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan gitu loh, ya kan? Ngelipet sarung, tawuran, ya kan? Itu masih gue lakuin Gila sih, gila. sebelum corona ya, sebelum corona. Karena setelah corona, jadi gue nggak tarawih lagi, karena dilarang ya, karena dilarang Bran, karena dilarang. Jadi Iya. tarawihnya di rumah. Tarawih di rumah itu pun ya semoga aja gue tarawih, semoga aja gue tarawih ya kan. Yang apa? Yang dimana kalau dulu kita sering bubur ya nggak sih gitu, bubur SD lah, bubur SMP, bubur sampai nggak tahu dah bubur apaan. Sampai bukber berjilid-jilid Iya. ya. Bukber part 1, part 2, part 3 sampai gue juga bingung sampai duit gue habis kan bukber doang gitu loh. Sampai bubur yang nggak tahu wacana ya. Nggak tahu wacana, nggak tahu direncanain, yang sampai nggak jadi, nggak sampai gagal, itu worth it sih ya kan. Cuman kalau beberapa tahun ini ya, khususnya tahun ini sampai tahun kemarin ya, itu jarang sih bukber, karena pertama kan nggak boleh ya kan. Kedua kan pasti kan masih protokol kesehatan ya kan, kayak gitu Bro. Tapi misalnya nggak kerasa nih udah tinggal berapa hari lagi sih
Ramadan? 3 ya? Puasa? 3 hari lagi. 3 hari lagi, Tiga betul. hari lagi Benar. puasa. Menurut lu bakal ataupun yang lu bayangin dah Ramadan yang bakal nanti besok kita jalanin itu karena mungkin corona gitu kan? Iya. Apa ada yang berbeda atau gimana kalau menurut lu? Kalau menurut gua ya corona di Ramadan tahun kali ini bisa dibilang agak sedikit longgar ya, karena kan antisipasi dari masyarakatnya juga ya kan, ditambah juga lebih aware ya kan, kepedulian terhadap sesama, karena kan balik lagi COVID-19 itu kan bisa menularkan dari area 3T ya kan, area ya kan, dari hidung ya kan, mulut sama Kali ini udah kayak satgas banget. Oh, iya dong ya, karena pencegahan itu lebih bagus Bran ya kan, karena kan kalau kita bisa lihat kan udah hampir 1 juta lebih Bran, hampir 1 juta lebih orang yang ada di Indonesia yang udah terpapar ya kan. Gue nggak mau jadi salah satunya ya kan, makanya gue lebih baik mencegah daripada mengobati. Diarea itu ya kan, mulai dari mata, hidung ke mulut itu jangan sampai disentuh ya. Apalagi kalau misal kita lagi nongkrong kayak gini, lagi ke area publik lah ya, mau kafe dan yang lainnya, jangan sampai nyentuh di saat kita belum cuci tangan. Kayak gitu Bran. Kalau menurut gue kayak gitu. Bayangan gue sih pengennya Ramadan ini ya mungkin udah nggak terlalu ketat sih ya gitu kan. Iya, Karena betul. pemerintah sendiri udah nggak bolehin tarawih di masjid gitu kan. Syukur itu. Udah ngebolehin bukber tapi mungkin dibatasi lah Dibatasi, orangnya, ya. dibatasi orang. Karena gue kangen banget cuy tarawih gitu. Karena ya gimana ya kalau tarawih di masjid tuh, lu kalau yang lu tahu kayak bidadari komplek tuh keluar Pak, gitu. Itu Pak. salah. Jadi itu tujuan lu. Iya, enggak, mungkin dibalik kita maksudnya ya beribadah ya kan, itu kan salah satu bonus. Ya, Salah kan? satu bonus. Salah satu bonus ya kan. Ya namanya kita dapat jodoh di saat kita sholat tarawih itu kan hal yang positif. Asik. Ya kan, daripada kita ke diskotik Bisa. mencari sesuatu yang tidak bermanfaat, mending kita beribadah. Iya, betul. Walaupun kita cuma 1 rakaat. Heeh. Ya kan? Selebihnya kita tawuran. Bisa enggak masalah, Kalau cuy. nggak nyari yang paling cepet ya. Iya, yang penting cari cepet aja ya kan. Kan intinya kita kan niat pertama dulu pengen tarawih. Kalau kedepannya kita disuruh atau diajak buat tawuran, diajak nyari itu kan ya masalah lain. Kan innamal a'malu binniyat, Bran. Anjay, Iya. keluar tuh dari siapa. Seperti yang lu ajarin ke Karena gue. apa? Ya gitu sih, gue kalau taraweh ada aja yang muncul gitu kayak sokap nih gitu kan ya. Ada muka-muka baru yang belum gue lihat gitu. Iya, kadang maksudnya di suatu komplek atau suatu kampung itu, Cuk, Bran. Kalau kita mungkin kalau misal umuran kita kan jarang bergaul di satu kampung karena kan kesibukan masing-masing ya. Iya. Kadang ada aja mungkin yang belum kita ketahui, kayak semacam itu anak Pak Abdullah, kok ada yang cakep ya? Ya kan? Itu anaknya siapa ya? Emang kadang-kadang ada gitu aja ya kan, padahal itu masih satu kampung sama kita. Dan itu sering terjadi, Juk. Sering terjadi gitu loh. Kenapa gue nggak bisa kenal sama dia sebelum gue gak sesibuk ini gitu loh. Nyesel sih, nyesel banget gitu loh. Nyesel, Bran. Tapi apa ya emang gak munafik ya pasti. Iya. Walaupun di momen Ramadan ini ya memang kan momen berkah, Bener. momen kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tapi Betul. yang paling gua rasain gini Pak, Gimana tuh? gitu. Ada banyak orang yang mereka melakukan kemungkaran nih tetap di bulan Ramadan, dan dia ngerasa bukan bangga sih, tapi kayak ngerasa apa ya, ngerasa apa, aduh gue sebulan penuh anjing gak puasa, gue kayak anjir gitu gimana gitu kan. Ataupun secara terang-terangan ngumpet-ngumpet makan lah pas segala macem gitu, itu yang menurut gua ini banget sih gitu. Padahal lu udah dikasih kesempatan besar, Iya sih. momentum yang bener-bener lu bisa meningkatkan keimanan ketakwaan lu, tapi lu sendiri kayak malah nyanyiin momen tersebut gitu loh. Iya, Bel, apa namanya? Gue jadi inget masa lalu gue. Emang sih, maksudnya ya, namanya kita dulu zaman-zaman bocil ya kan, hal yang wajar. Cuman mungkin kalau kita nggak puasa di saat bulan Ramadan ini, ya apa namanya, kelewatan juga sih, ya kan. Terlebih kalau misal kita pekerja ataupun gimana pun ya. Tapi sebisa mungkin puasa lah ya kan, karena kan puasa kan sebulan setahun ya. Sebulan setahun atau setahun sebulan tuh? Sebulan setahun lah. Sebulan setahun dong ya kan. Jadi lu masih konsen lah ya kan, sebulan setahun. Jadi jangan sampai nggak puasa lah, apalagi kita melakukan dosa di saat berpuasa.
Itu kayaknya nggak banget gitu loh. Ya, apa? Oke. Lu masih tetap ini enggak? Enggak, itu gue udah nggak nonton videonya kok. Gue udah nggak nonton video porno. Enggak. Klik. Ya kan? Aduh. Pokoknya apa? Yang gue nggak tahu juga sih bakal kegiatan Ramadan nanti ketika corona gitu kan, karena bakal benar-benar beda banget yang bakal dialamin seperti Ramadan sebelumnya gitu kan. Betul banget sih Bran. Maksudnya ya sekarang sih ya kita ingat lagi ya. Maksudnya ini kan Ramadan tahun kedua di saat pandemi Covid ya kan. Ya paling kita udah belajar dari Covid pertama ya kan di tahun kemarin lah, tahun 2020. Apa sih? Kayak hambar banget gitu anjir Ramadannya. Maksudnya nggak ada sesuatu yang Ramadan itu nggak dapet feel-nya bro. Lu ngerasain nggak sih? Kayak cuma hari biasa-biasa aja. Cuma hari biasa yang dimana lu tuh nggak makan di siang hari, ya kan? Kayak euforianya kurang aja. Euforinya kurang, nggak ada beduk-beduk gitu loh, ya kan? Nggak ada tawuran-tawuran gitu, nggak ada nggak ada bukber-bukber sana sini, ya kan? Apa namanya? Kalau sore-sore apa sih namanya kita? Ngabuburit ya. Lu aja sampai lupa ya itu apa itu ngabuburit. Gue sampai lupa, gue nggak tahu lupa, gitu. ngabuburit ya, ngabuburit tuh. Gue taunya ngadu berit, ya kan? Ngadu curut, ngadu berit. Ya kan? Tapi untuk lu nih R, Apa ya? apa namanya? Misalnya lu yang kerja di kantor kan ya, di kantor yang misalnya jam 5 pulang. Iya. Otomatis kalau pas waktu-waktu puasa lu pulang jam berapa? Pulang kerja. Normal sih yang tadi lu bilang jam 4:30 kalau benar-benar udah 5 ya? rapi lah ya, jam 5 lah kalau Tapi itu kalau kayak lu tahu sendiri bakalan misalnya lu bisa buka puasa di jalan cuy gitu. Itu gimana Pak, kayak istilahnya kan kita Ramadan pengennya buka puasa bareng keluarga. iya benar Iya nggak sih gitu. Emang kadang sedikit apa ya, sedikit bukan sakit hati ya, maksudnya sedikit sayang banget sih. Maksudnya kan momen puasa ini kan alangkah baiknya kita kan buka bersama keluarga ya kan, maksudnya kayak teman dekat, keluarga dan lainnya. Cuman kalau yang namanya kewajiban kan ini kan kerja kan salah satu kewajiban juga Bro. Ya kan, kita kan menafkahi orang tua juga. Mungkin kalau yang udah punya istri, nafkahin istri, anaknya juga. Yang penting intinya jangan sampai melalaikan kewajiban aja. Yang pertama puasa sama menafkahi orang tua, itu sih. Kayak gitu Bro. Emang kadang gue juga ngebayangin orang-orang yang buka puasa di jalan gitu masih di macet-macetan gitu kan. Aduh, Itu rasanya nggak enak banget seriusan. bener-bener, aduh. Kayak mungkin bahkan udah azan tapi masih di jalan cuy gitu, Iya. apalagi yang pakai motor kan ya kak. Itu malesin banget sih. Enggak, Cuk, mungkin gini Cuk, apa namanya? Ya mending lah lu dapet besek ya kan di jalan. Enggak, karena gua Ada yang nawarin. ada yang nawarin. Ya untungnya dapet satu aqua nggak masalah dong ya kan. Apalagi di saat macet, udah azan, lu nggak megang apa-apa, masa lu nggak mungkin kan? Ya mungkin aja. Itu kalau udah jam mau buka puasa udah kayak wah jalanan udah brutal banget cuy. Jalan udah brutal Gue karena juga mikir kan kayaknya ke depan gue bakal buka puasa di sepeda. Iya. tapi lu harus apa namanya nyiapin apa namanya kayak tempat juga Cuk ya kan? Karena kan sepeda lu nggak ada bagasinya kan. Nggak ada bagasinya kan? Enggak, atau enggak yang lu tau nggak sih kayak sepeda-sepeda dulu ada keranjang Iya, depan. keranjang sayur. depan, keranjang sayur. Tapi BTW itu sepedanya udah jarang banget, Bran. Keranjang sayur. Keranjang bukan, ya keranjang sayur namanya ya. Itu gue pernah naikin sepeda itu zaman-zaman gue kelas 4 SD. 4 SD. Bukan yang waktu lu masalah sama Pak Imam ya? Enggak. itu gue nggak ada keranjangnya dong. Gue nggak ada keranjangnya di situ. Itu pas ada keranjangnya, pas gue kayu jadi spakbornya kayak ban, Bran. Kayak ban tuh. Ya kan? Iya. Ikutin ban spakbor ya. Masa lu nggak paham sih, lu anak tahun berapa sih? Tapi lu malu nggak sih kalau pakai sepeda kayak gitu kan, lu malu banget anjing. Kalau dulu gue nggak malu. Karena gue Emang lu nggak tau malu sih. Malu. gue nggak tau malu sih. Apalagi lu dulu. Apalagi dulu nggak tahu. Yang foto profil Facebooknya begini. Iya emang bener sih. Emang dulu gue nggak tahu malu, Bran. Tapi pas kemari-mari, ya gue sadar sih. Maksudnya dari zaman ke zaman pasti perbedaan itu pasti ada. Dari zaman ke zaman kayak gitu. Kalau kalau lu Ri gitu bakal lu ngelihatnya Ramadan kali ini bakal gimana nih kegiatan lu? Gue udah ngebayangin sih Ramadan kali ini kegiatan gue kayak gue sepedahan, terus gue juga ngerjain tugas akhir Sepedahan gue lagi. ya. Tugas Sahur, akhir. ya tidur, mau bangun sepeda. Nggak, kayak gue Sore. bakal sepedaan pagi-pagi tuh. Kayak abis sahur ya kan. Sahur. Sepedahan. Gue aus banget pak, gue aus banget dah.
Kayaknya aktivitas lu sangat monoton ya. Istirahat, Aktivitas ya lu kan? sangat monoton ya. Kelar sepedaan gue istirahat, gue ngerjain TA ya kan. Ngerjain Sore TA. gue sepedaan lagi. Nggak jauh dari sepedahan cuk Nggak ya. jauh. Soalnya gue bete banget hari ini. Tahun ini ya Tahun kan. ini ya. Tapi tahun kemarin gue bete banget kan. Nggak ada perkembangan. Nggak ada Iya. perkembangan ya. Nggak ada. Nggak ada perkembangan. Kira-kira Gue ada. bete banget. Kira-kira kita bakal ngadain bukber lagi nggak sih? Gue sih udah punya planning ya. Maksudnya bukber harus gue adain tahun ini ya kan. Maksudnya Ini Ramadan balik ini. lagi coy bocah coy. Balik lagi ke ya bocahnya ya gue sih tergantung gimana anaknya ya kan. Kalau gue sih ya ayo aja karena kan kita ngeliat dari beberapa tahun belakangan kan gue selalu ngajakin ya kan, maksudnya mau di rumah gue kah mau di mana kah nggak masalah ya kan, yang penting dananya kita sama-sama aja patungan ya kan, karena kan sekarang sembako udah mahal Bran, gue selalu tahu sembako udah mahal loh ya kan, ditambah umur kayak lu ya kan, bukan sembako lagi pikirannya nikah. Bener-bener. Iya dong, anak 98, 99 ya kan. Itu kalau misal lu nggak ngumpulin buat nikah buat apaan Iya lagi? sih, betul. Ya, gue kayak sekarang 23, gue kayak target kan 25 ya. Tuh, kan? Kita kenal tahun 2019. Sekarang tahun 2021. Itu udah 2 tahun kita lost ya kan. Maksudnya ya gini-gini aja. Gini-gini aja. Nggak ada pemikiran buat ayo merit ya kan. Ayo kita serius ya kan. Kita masih kayak begini loh. Gue masih nemuinin yang kayak bangke-bangke. Iya sih. Kayak Oh, lu masih sering disakiti gitu kayak Ya. Mas Faris Korep. Gue udah niatan yang serius gitu kan, tapi aduh gue nemunya kayak gini lagi. Iya sih. Mungkin apa namanya, sosok yang lu idam-idamkan itu masih belum diturunkan kali Bra ya kan? Masih butuh kesabaran ya kan, masih butuh kesabaran. Apa? Asik sih. Kalau gue ngeliatnya gini sih, mungkin kalau lu ke kondangan temen yang sebaya, Iya. atau enggak temen yang lebih tua dari lu, Ah, itu apalagi teman sebaya kadang, gue udah nikah aja. Berarti kan kayak dia tuh step moving forward. Oh, iya. Ya, step moving forward Langkah lebih lebih dari awal, lu gitu kan. iya. Apalagi kalau misalkan ada temen atau yang jatuhnya adik kelas lah, jatuhnya adik kelas dia udah nikah. Gitu itu yang gue lebih, aduh. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Kok Gue bisa? salah pak. Kok Bisa-bisanya gitu. Bisa-bisanya gitu. Panik gak? Panik lah, masa Masa enggak ya kan? Panik lah, masa enggak? Tapi balik lagi sih tergantung gimana prinsip awal lo ya kan, karena kan nikah nggak main-main Bran. Lebih baik lo terlambat menikah daripada bukan terlambat sih, daripada salah memilih pasangan. Karena Iya benar. karena nikah itu satu kali Bran. Ya kan, kita nggak bisa berkali-kali, emang kita ayam. Tapi gue selalu ini sih kayak kalau gue nyari istri lah ya, pasangan buat nikah gitu, gue nyari yang misalnya bikin gue sange sama enak diajak ngobrol. Enggak, sebentar. Enggak, tolong Bran. Maksudnya gua agak sedikit kaget sih, ya kan. Maksudnya yang bikin gue itu sange itu dalam konteks apa? Karena menurut gue gini pak, karena dalam nikah itu 20%-nya ngobrol. Ya, 20% ngobrol, 80%-nya bobo bareng. 80% bobo bareng. Iya, 80%-nya bobo bareng gitu. Iya bener sih. Pasti kita bobo terus dong. Enggak, maksudnya bobo terus. hal yang kita lakuin sering pasti tidur terus dong, ya kan? Hampir setiap hari, bahkan setiap hari kita pasti tidur cuk. Iya sih. Emang kalau misal kita nggak bisa mengaplikasikan kesangean kita itu apa sih akibatnya, Bro? Kayaknya gue agak sedikit kaget nih. Kayak bahayanya nih ya pak. Gitu. Iya. Kayak ya kadang nggak jauh-jauh sih, walaupun kita udah nikah nih ya. Iya. Gitu. Tapi nggak jauh-jauh masih ada aja banyak kasus-kasus perselingkuhan, ya nggak sih? Gitu. Nah kalau misalkan istri lu emang udah bikin lu sange mulu gitu kan, tiap hari lu habis pulang kantor gitu ngeliat istri gua sange banget gitu kan, ya udah lu nggak nyari siapa-siapa lagi gitu. Nah, iya Bran, bener sih. Tapi realitanya Bran, mungkin ya ini kan pengalaman pribadi ataupun sepenglihatan gue cuk ya. Mungkin keluarga Indo sama Barat beda sih. Mungkin kalau misal keluarga Barat kan suami habis pulang kantor, istrinya masih pakaian rapi, ya kan, nggak mungkin daster nggak kayak di sini dong. Di sana nggak ada daster. Kalau di sana nggak ada daster. Nggak ada daster. Ya kan, adanya kayak semacam piyama atau gimana lah ya kan. Tapi kan kalau di sini beda, Bran. Kita taruhlah lu suami ini ya kan, balik kantor, balik kerja ya kan, jam 5 kayak gue lah ya kan, balik ya kan, ngeliat bini lu lagi tiduran ya kan, motong-motong kolang kali. Lagi tiduran. Motong-motong pulang kali. Semisal, emang nggak bisa kita motong kolang kaling saat tiduran?
Bisa, bisa kan? Bisa kan? Ya, Cuma kan? nggak masuk akal aja gitu. Nggak, karena gue pernah ngelakuin. Karena gue pernah ngelakuin. Cuma emang aneh. Kalau lu nih Ri, sebagai Lord of Jomblo gitu. Lord of Jomblo. Faris Korep. Faris Korep. Gua Ganteng doang tapi jomblo. Ganteng doang, tapi jomblo. Nih, jomblo kayak lu- sama single tuh beda. Oh iya siap. Ya tapi menurut lu nih, biasanya kayak lagi Ramadan gitu kan. Menurut lu enakan punya pacar apa enggak, Pak? Gitu. Kalau menurut gue ya sebenarnya sih enak punya pacar, bisa semangetin kan. Bisa semangatin. Enaknya. Oh, ada yang kayak Ini semangat. apa salam buka bi gitu. Selamat pagi cinta. Kok gue jijik. Selamat pagi cinta. Bangun bi sahur. Bangun di sahur, tanpa lu bangunin gue udah bangun. Nggak, maksud gue ada obrolan-obrolan Oh, yang privat gitu lah. pengen diajakin ngobrol. Ada yang ngajak ngobrol lah. Ya, Pengen maksud gue ngobrolnya tuh curhat gitu kan. Ya kan curhat cowok sama cewek beda. Iya sih, nggak ada. Ya udah, kamu sama aku aja sini, ya aku temenin nih. Mas gue cerita-cerita. Oh, ya kan. cerita-cerita. Kalau enggak apa bikin acara habis bukber ya kan. Oh. Kayak gitu kan. Enak sih pacaran, cuma karena gue belum kerja ya kan. Gue masih kuliah. Tapi Cuk, kalau misal lo belum kerja, terus lo mau pacaran itu nggak masalah juga sih. Ya emang gak masalah, cuman ya masalahnya itu lu pacaran, lu gak megang duit, lu mau ngapain gitu. Bran, harus ngapain Bran? Lu di saat lu jadi Fahri nih, ya kan? Lu mau pacaran, ya kan? Lu masih kuliah, tapi lu belum kerja nih. Apa yang lu lakuin Bran? Jangan nyolong ya. Jangan doang ya. Misalnya lu- Jangan nyolong. Ngepet. Intinya lu ganteng gitu. Intinya satu, lu harus ganteng. Lu ganteng gitu. Good looking dong. Good looking. Good looking. Gitu. Karena kalau lu ganteng udah kayak cewek lu tuh bakal yang kelompok-kelompok udah sama lu gitu, udah royal gitu, kayak lu mau apa lu dijajanin. Nah, banyak sih kayak banyak ya. kasusnya gitu kan, ceweknya yang bayarin. Ya cuman gua gimana, gua nggak bisa banget gitu kan. Gua kayak kudu punya duit dulu, punya pegangan ya kan. Makanya ada pepatah Pak. Di mana, Pak? Si cantik bukan milik si tampan, tapi milik si pemberani. Oh. Gitu. Si cantik bukan milik si tampan, tapi milik si pemberani. tapi milik si pemberani. Lu berani nggak? Gitu Pak. Bener Bran. Lu pasti sering nemuin lah kayak anjir, apa ceweknya cakep banget ya, tapi cowoknya kuring gitu. Kuring. Kuring. Kuring dalam segi apa nih kuring? Kuring gimana nih? Kuring. Iya kan? Iya, gak banget gitu. Gak banget, mendingan gue. Iya, Ya, mendingan bukan gue. so ganteng sih ya. Gue juga mikir kayak apa yang gue lakuin nih kan, maksud gue Apa yang gue lakuin? pakai duit orang tua, ya ampun gitu. Iya sih, Iya bener sih. sih. Iya Tapi kan? ada benernya juga sih, Bran. Ya. Maksudnya daripada lu maksain, ya kan? Maksud gue daripada memaksakan kehendak. Nah, daripada lu memaksakan kehendak, mending sejalannya aja gitulah ya. Mending sejalannya Karena aja. pernah kayak temen gua bilang gitu. Pokoknya kalau misalkan cewek deketin lo, yang pertama berarti sebabnya duit lu kurang. Duit lu kurang. Duit lu kurang. Duit lu kurang. Yang kedua, duit lu kurang. Duit lu kurang. Duit lu kurang. Yang ketiga, duit lu kurang. Semuanya Yang keempat, kembali lagi ke yang pertama. Udah gitu aja. Semuanya kurang semua ya. Semuanya kurang semua ya. Duit lu kurang gitu. Udah. Kurang ngejer ya, Meng. Kurang ngejer. Ini ya lagi-lagi sih cewek sekarang juga realistis, gak makan ganteng doang Nah. Pak, gitu. Ini Misal- bener juga lu, Bran. Bener lu. Bener. Misalkan kayak, yang makan yuk gitu. Apa? Ya tapi aku nggak punya duit. Oh iya kamu ganteng gitu kan, nggak mungkin ya. Realistis ya kan, maksudnya kenyataan, nggak mungkin lu makan ganteng dong, pasti lu makan duitnya juga kan, ya kan. Emang bener sih Bran, emang kebanyakan cewek sekarang lebih ke duit sih Bran. Tapi kalau cewek lu sendiri gimana Pak selama ini? Waduh, gimana ya? Gue punya cewek atau enggak ya? Gue ada, gue punya. Jujur sih, ini bukan aja lah ya kan. Cewek gue ini bener-bener bisa dibilang loyal, royal and royal. Gitu. loyal and royal, pengertian, setia, bisa dijadiin teman apa namanya, nugas bareng ya kan. Gue nyuruh dia sih. Itu lebih ke apa? Ini sih manfaatin. Memanfaatkan ya kan, memanfaatkan keadaan. Maksudnya daripada dia nggak ngapa-ngapain ya kan. Mending Tapi maksudnya emang the best sih cewek lu kayak pakai beat mau gitu kan ya. Beat lu lampunya pecah depan. Ganti-ganti udah 2 tahun loh. dari lu kenal sama gua kan. Iya gitu. 3 tahun berarti ya? 3 tahun. Dari Udah. gua basketan Iya. di mana? Dari basketan di apa namanya? Jalan Merdeka ya? Jalan Merdeka. Pokoknya di Depok 2 itu.
Udah, tapi remnya udah di ini enggak belum? Udah diganti belum? Masih belum dong. Masih belum? Masih Gitu. belum. Ya kan? Itu kan biar modus. Tapi the best sih, kayak cewek lo nerima lo yang pakai Apa beat ya ada? nggak sih? Pakai beat. Lampunya depannya pecah anjir, lampunya depan pecah. Nanti Gitu, mungkin remnya blong cuy gitu. Nanti mungkin bisa di shot ya. Bisa Iya. di shot. Atau gue kayak gimana sih ya kan. Tapi bener sih gue bersyukur banget sih Bran. Karena kan gak semua wanita kan bisa menerima kekurangan pria tuh ya kayak gue gini ya kan, yang apa adanya gitu loh. Ya motor beat satu ya kan, lampunya mati ya kan, remnya Oh, blong. lampunya pecah apa bukan mati lagi? Oh Pak? iya, mati plus pecah ya kan, mati plus pecah ya kan, udah amburadul dah pokoknya dah ya kan. Tapi asik sih, bener-bener apa namanya, ujian sih buat dia. Tapi Ujian buat dia. tapi kadang lu ngerasa insecure nggak Pak? Maksudnya dalam artian ya cowok yang motornya keren kan ada gitu kan, pakai iya. Vespa lah, pakai Aerox gitu ya nggak sih gitu. Fatigue ya. Gitu Vestik gitu ya nggak sih gitu. Vespa Matic. Kadang lu ngerasa insecure nggak sih? Gitu. Mungkin pandangan cewek sama cowok beda ya Bran. Karena kan kalau semisal menurut gua perempuan kalau semisal udah ngelihat cowok udah pas ya kan, mau gimana pun cowok yang udah mereka lihat mau pakai Fatigue, pakai Ninja, pakai apa namanya Ferrari, mau apapun itu, mau pakai kuda-kudaan kayak nggak masalah sih kalau dia udah cinta ya. Tapi kalau bagi cowok ya itu nggak bisa, Iya. ya kan, nggak bisa karena kan cowok kan selalu memandang fisik. Karena insecure-nya lagi-lagi sih insecure-nya cewek kan ke fisik ya nggak sih? Lebih ke fisik, Ke fisik iya. itu kayak ya pokoknya lebih ngeliatnya ke fisik gitu. Oh dia lebih Lebih ke cantik apa fisik. segala macam. Ah. Tapi kalau cowok lagi-lagi itu sih kayak anjir ada yang pakai mobil gitu, Nah. atau yang ngedeketinnya gitu kan. Iya. Kayak langsung down gitu ya. Wah langsung down banget sih. Mentalnya langsung down ya kan? Udahlah pulang lah. Kena mental gitu. Kena mental ya bro ya. Kena Mental breakdown. Mental breakdown ya kan. Itu mentalnya harus dicit tuh. Harus dicit mentalnya tuh. Tapi bener-bener deket-deket ini lu nggak ada deketin cowok-cowok Pak? Nggak ada gitu. Gue nggak mikir ke situ sama sekali. Enggak maksudnya, tapi emang lu nggak gimana ya gue? Gue kayak mikir yang lu bilang tadi bener loh. Gue kayak langsung ini cewek kayak gue kayak nggak pantas buat siapa-siapa nih. Gue mikir begitu kan. Gue belum Pemikirannya udah negatif aja, nggak gue belum boleh kayak membuahkan gitu. hasil soalnya. Cuk, inget Cuk, lo belum membuahkan hasil, lo harus menghasilkan bersama-sama. Paham Maksudnya nggak? apa nih? Lu jangan berpikir maksudnya menghasilkan bersama-sama itu lu mulai dari nol sama dia biar lu itu menuju kesuksesan. Cuman kan Gimana? gimana ya? Cuk, Gue kayak kudu kerja dulu ya. iya sih. Terus, Maksudnya kita nggak bisa ya, Mungkin gue dapetnya di tempat kerjaan Ya mungkin sih bisa mungkin, jadi mungkin. gitu. Cuman gimana ya, gue kalau ngeliat perempuan tuh kayak cakep Sange, sih, sange. gitu dong. Kayak kepiro kayak gitu. kayak belum ada yang menggugah gitu kan. Kayak gue ngeliat cewek ya kayak ngeliat temen yang cakep cewek kan. Ya lu pasti bilang dia cakep kan. Ya. Cuman gak ada yang menggugah gue gitu kan, kayak wah banget gitu. Oh, yang membuat hati lu itu benar-benar terpikat lah ya Terpikat kan? gitu enggak ada. Terpikat harimau. Belum ada. Tapi emang mungkin prinsip lu ya gitu kan ya gitu. Emang beda, kembali lagi ke masing-masing gitu, punya prinsip yang berbeda gitu. Tapi Cuman sebenarnya sih pacaran sih nggak masalah, itu hak masing-masing ya. Iya. Pacaran mah hak masing-masing, benar. gue juga ya walaupun sekarang lagi ibaratnya lagi sendiri lah kayak. Iya anjay, lagi sendiri. Lu kemarin boncengin siapa? Apa? Lu kemarin boncengin siapa? Apa anjir? Tuh, lu siap minggu selalu ganti Bran, yang gue pahami Oh Bran. gitu kan. Gue lagi jomblonya dikira Tuh, banyak kan gitu. Gua jadi insecure deh gue gitu. lu hampir setiap minggu ada aja sih, jadi gue bingung gitu loh. Bawaan lu ada aja. Gak ada apa. Kan gue jadi pengen belajar gitu. Gue pengen jadi belajar, ya kan? Maksudnya ya walaupun gue sekarang lagi sendiri, tapi gue yakin sih bakal ketemu yang benar-benar Iyalah, tepat gitu kan. iyalah, Bener. iyalah. Pasti. Bener. Sekarang gue lagi pengen yang nemu, udah gak lagi main-main sih gitu, capek maksudnya cuma istilahnya lu capek nggak sih udah di umur sekarang tapi istilahnya cuma eating dead, Main-main moving doang, dead iya, gitu bener. kan, cuma yang istilahnya ngabisin duit lu doang gitu. Ngabisin duit, jalan, ya kan? Ngabisin waktu juga, nggak dapet apa-apa, Ya, ya kan? pengennya lu ngebuat sesuatu dan itu menghasilkan, dan hasilnya tersebut bisa lu nikmatin bareng-bareng. Iya sih, ya nggak bener. sih? Karena iya sih, maksudnya makin kemarin kita makin berpikir kalau kita itu harus benar-benar serius ke masa apa namanya pernikahan ini ya kan. Apalagi
sekarang kan kalau kita ketahui kan angka apa ya? Angka seks bebas kan udah Meningkat. udah meningkat ya kan. Penyakit di mana-mana ya kan, mau HIV, mau AIDS ya kan, penyakit raja singa ya kan. Enggak, jujur karena enggak Kesannya kalau begitu tuh kayak enggak, gue cuma ingin mendekatkan gua sama dia gitu. Bukan berarti dia raja singa, dia Gibran. Maksud gua karena jujur Bran, maksudnya gua punya satu temen ya kan. Gue dapat cerita ini dari temen gue juga sih Cuk ya kan, karena mungkin karena seks bebas kali ya. Ini gue dulu pas kerja gue di Syukur Parking Bran, Cuk, di parkiran Kalibata City. Kalibata City itu udah yang you know. Lu paham lah ya kan, karena kan lu pernah cekin juga kan. Yang gitu dong. Oh iya. Dilihat banyak orang, Bang. Bener. Gitu. Tapi bener mungkin karena cowoknya juga bisa dibilang lumayan sih. Ketemu lah di aplikasi penemu jodoh ya kan, apa namanya? Yang hijau-hijau ini. Yang hijau-hijau itu. apa? Ya gue nggak bisa bahas lah, namanya micet ya kan. Itu lu ngasih tahu aja. Oh nanti di tag aja. Jelas banget lu. Oh jelas banget ya. Maksudnya emang dia ganteng sih ya kan. Ditambah ketemu sama cewek yang mauan gitu. Sabian. Sabian ya kan. Maksudnya gimana nih Sabian nih? Nisa Sabian gitu. Oh Nisa Nisa Sabian Sabian ya maksudnya. kan. Terjadilah proses persilangan ya kan. Pembuahan. Proses pembuahan ya kan. Cuman nggak jadi buah, jadi racun. Jadi racun karena menolak ya kan. Hukum menolak. Terjadilah suatu pembasmian antar Nggak jelas. sel-sel ya kan. Nggak jelas. Nggak jelas. Selnya beradu Bran. Nggak jelas. Selnya Selnya beradu. Selnya beradu. Selnya menolak. Kan lu kok bisa jadi IPA gini sih? Iya, kan gue belajar, ya kan gue pengalaman. Gue sering bolos. Gue pengalaman. Kan ilmu yang paling berpengaruh itu ilmu yang ada di jalan. Sih. Ya kan? Bukan di kamar nih. Kalau di sekolah itu kita cuma juara kelas aja, Cuk. Bukan juara jalanan. Asik. Ya kan? Jadi maksud lu apa nih juara jalanan? Iya. Enggak, gue jujur ya, maksudnya emang seringnya kita berhubungan seks sama beberapa orang ya kan, itu bahaya banget gitu, bahaya banget karena itu bikin penyakit gitu, Candu sih. candu gitu loh, candu banget. Teman gue kena raja singa ya kan, Cewek dong itu. cowok, cowok. Itu kalau semisal mungkin gue dapat kabarnya lagi kalau dia itu udah nikah, dia udah nikah, cuman dia nggak ngabarin istrinya. Lu bayangin dong, persilangan lagi tuh. Bahaya banget sih. Bahaya banget. Dia melahirkan anak yang mempunyai penyakit yang nggak ada di saat dia lahir, ya kan? Jadi dosa si orang tua itu menurun ke si anak yang nggak punya dosa, ya kan? Makanya gue juga berpikir ya mungkin buat semuanya kali ya, maksudnya lo gue sama cowok kan, maksudnya yang belum nikah atau gimana, buat temen-temen juga jangan sampai ya terjadi sama kalian semua sih ya masalah seks bebas itu ya, karena efeknya bener-bener bahaya banget, bahaya banget bro. Tapi lu sendiri bakal takut jomblo seumur hidup gak, Cok? Yang enggak lah. Gue yakin, gue yakin. Jomblo Gimana ya? Gue bukan nggak mau nyari pasangan apa gimana. Iya. Gue cuma belum siap buat ngebawa aja sih. Tapi ada nggak sih kadang, soalnya kalau orang lama jomblo nih, gitu sering dikira homo gitu. Gue dari SMK udah dikatain gitu. Jujur, nanti jujur, ya kan jujur. Cuman ya balik lagi ya. Jujur. Ya, lu sadar diri aja ya kan. Sadar diri kalau gue masih belum mampu ya. Gue masih belum mampu ya. masih belum mampu gue buat ngebawa anak orang kan. Mas gue kalau bahasanya serius, Iya, nggak serius. main-main. Tapi gentle juga sih lu Cuk. Maksudnya paham keadaan gitu lah ya kan, gak memaksakan. Iya. Gue ya kayak gimana ya? Ya di SMK kan kayak gue senget cewek yang cakep-cakep. Anjay, ceweknya cakep. Cakep. Tapi Terus balik lagi kayak gue mikir lagi kayak aduh. Kayak kudu gue tahan dulu ya kan. asik. Tahan nafsu birahinya Cuk, Kayak masih gue tahan dulu ya. Yo, Kayak gue kudu kerja dulu nih ya kan. Kudu kerja dulu. bener. Terus baru deh kan gue nyari. Tapi ada sih Pak kayak ya anak-anak zaman sekolah, kalau misalkan kudu nyari kerja dulu ya nggak sih gitu. Tapi kan ya buktinya lu
Dulu soalnya waktu lu zaman-zaman masih pakai Supra ya kan. Banyak-banyak aja. Gitu. Dengan keadaan gue yang seperti gembel itu. Pakai Supra gitu. Iya, paling Orang pertama yang ngerasain goncengan Supra lu siapa sih? wah udah gak kehitung, Bran. Aduh. Udah parah salah satunya ya. Parah. Semoga aja Parah nggak nonton ya. Semoga aja Parah nggak nonton. Parah lu harus nonton sih. Serius, lu harus Nanti share ke WA group aja. Oh, share ke WA group ya. Banyak sih, Bran, karena ya mungkin namanya kita lagi masa-masa pencarian jati diri ya kan, puber juga ya kan. Anak muda wajar sih. Cuman gimana ya, kayak dulu juga nggak dari SMA, dari SMP sih, kayak gue bukannya pamer apa-apa, banyak deketin gue, lu boleh tanya sama RD. Tapi dia nggak memaksimalkan kesempatan itu ya. Gue beda sama RD kan. Oh, beda jalur ya kan, beda track ya kan, beda track. Tapi lu waktu SMK ngerasa ganteng banget kan? Gue merasa, gue sombong orangnya. Gue sombong, gue merasa banget gitu loh. Gue kalau mau jahat juga gue. Dia udah punya niat jahat dari SMK loh. Gue kalau mau jahat ya kan, kalau gue mau pacarin anak orang ya kan, Iya. ya gue pacarin. Oh, Gue udah iya. punya pacar sama sekarang. Tapi Cuk, buat macarin anak orang itu nggak jahat loh Cuk. Ya nggak, Bro? Enggak, maksud gue kayak jahatnya tuh kayak gue nerima aja gitu, tanpa sepengetahuan pacar gue. Oh, jadi lebih selingkuh lah. Iya. Selingkuh, ya kan. Simpenan. Ya. Simpenan ya kan. Tapi gua sekarang ngerasa kalau cewek yang ngedeketin kita gitu ya, cewek yang ngedeketin kita. Karena sebenarnya cewek itu kan object person. Gue juga males kan tuh. Object person gitu. Nah, karena laki-laki subjek gitu. Nah, gua malah ngelihatnya kalau cewek yang ngedeketin kita is a trap. Itu jebakan. Ya kayak gue juga kayak kayaknya gue sebagai laki-laki kayak gue harus nembak bukan cewek gitu. Karena kebanyakan cewek yang kalau misalkan cewek deketin tuh cuma penasaran doang. Iya. Ini yang gue baca ya, karena kebanyakan mereka cuma penasaran dan ketika Udah tahu? misalkan si cowok kepatil tak gitu kan. Jadi kayak langsung kena lo gitu. Langsung kayak si cewek nih langsung sadar enaknya gitu. Nakal ya? Nackal ya? Iyalah. Nackal. Karena kalau yang gua baca juga, kalau yang gua alami juga, kebanyakan cowok nih kan ngerasa misalkan cewek deketin dia nih, gitu ngerasa anjing gua ganteng banget ya sih. Anjing Gua ganteng gitu. Langsung tapi padahal dia salah sangka gitu. Si cewek ini ngelakuin kayak gini nggak cuma sama dia doang. Benar. Gitu, nggak mau sama dia doang. Kecuali beda hal sama cewek yang emang jual mahal, Bro. Gitu. Sering itu gue sering nemuin. Ada beberapa relasi gue kan, maksudnya ada di kerjaan, di kampus, di lingkungan sekitar circle gue ya kan. Mungkin ada beberapa yang bisa dibilang mungkin karena selebgram atau gimana kali ya, itu buat dideketinnya aja, Bro. Ya kan, itu agak susah gitu. Kita WhatsApp 3 pesan ya kan, itu dibalasnya lama, cuma singkat lagi, ya kan? Iya. Oh iya. Enggak. Gue pikir belum tahu kalau gue sukses kayak gimana ya kan, nih gue pikir baru kayak gini aja udah sombong ya kan, maksudnya kalau gue udah ilmu gitu. Gimana kalau gue punya ilmu ya kan? Gue sampai gue santet nih ya kan, gue sampai bisa mikir kayak gitu, Bran. Karena mungkin salah juga kali ya kalau misal perempuan yang gampang buat mengiyakan atau gampang buat say hello lah ya kan, takutnya dianggap murah, mungkin bisa jadi ya kan. Tapi kan kalau misal namanya temen kan, gak mungkin sampai jual mahal kayak gitu, gue nggak bisa kayak gitu. Karena cowok pasti milih-milih, Bran. Mana yang bagus buat temen, buat jadi pacar, sama yang buat jadi selingkuhan. Iya. Kayak gitu, Bran. Karena kembali lagi sih, ya ini bukannya dibilang gak adil atau gimana, tapi emang realitanya ya gitu. Maksudnya senakal-nakalnya cowok bakal nyari cewek yang baik. Gitu. Emang terdengarnya ya bisa dibilang jahat, bisa dibilang nggak adil, tapi emang ya gitu, Pak. Terkesan jahat ya. Kamu udah membuat orang lain terluka ya kan. Kamu udah mendustakan dia, tapi kamu ingin memberikan sesuatu yang baik kepada dirimu sendiri. Soalnya kan Simbiosis parasitisme. nggak, artinya kembali lagi dengan kodratnya laki-laki kan di rumah tangga cari nafkah ya, Cari nafkah. Nah, kalau kodratnya perempuan, dia di rumah itu mengurusi pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak-anak dong gitu. Kalau misalkan
Ya contoh kita dapat istri atau pasangan yang kurang baik gitu kan. Kurang baik. Kurang gitu. Kurang. Ingat, itu kurang ya, bukan kurang. Nah, otomatis ya kita kan nggak mau kalau anak-anak kita lebih buruk daripada kita ya nggak sih? Iya. Gitu. Ya Pastinya. gitu. Kita pengen nyari calon ibu ataupun pasangan yang bisa mendidik anak-anak kita jadi lebih baik. Baik daripada kita sebelumnya ya kan. Terus ini bro, orang-orang tuh banyak nanya ke gua Gimana tuh? gitu. Nah, kalau di Ramadan kan ada hadis yang menjelaskan bahwa setan itu sebenarnya dibelenggu, ya nggak sih? Iya betul. Itu hadis Tapi benar. masih banyak gitu orang-orang yang diam-diam ke warteg, orang-orang yang siang-siang apa namanya budim gitu. Oh tuh Budim tuh. Bukan diem-diem pak. Oh bukan diam-diam. Wah lu jangan-jangan pernah lu. Gitu. Ya pernah. Iya pernah. Sering sih. Sering ya. Parah lu. Gitu. Nah, katanya setan kebelenggu, tapi masih banyak orang-orang yang kayak gitu. Kalau menurut lu gimana pak? Setan terbelenggu ya. Mungkin setan realnya terbelenggu ya kan. Mungkin setan yang fake-nya itu nggak terbelenggu. Karena kan setan kan terbagi menjadi dua, ya kan? Setan real sama setan palsu. Ya setan palsu ya kayak kita ini. Ya kan? Di saat puasa kita makan, ya kan, minum, ya kan, sepik-sepik bilang puasa. Karena balik lagi ke ya diri kita sendiri sih. Setan itu ada, cuman setan itu yang ngendalin bukan setannya itu tapi kita. Bener sih kata lu, Bran. Emang ya kembali lagi sih sebenarnya ini ayat yang mungkin kita sering baca di sholat ya nggak sih? Iya. Gitu. Dalam surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu. Gitu. Apa sebenarnya yang mengganggu hati-hati manusia itu kan ternyata dijelaskan dalam Al-Qur'an ada dalam golongan jin dan manusia. Gitu. Bahkan ya lebih jahat atau lebih bahaya manusia sih, Pak. Coba misalkan lu jalan gelap malam-malam. Misalkan gitu ya, misalkan juga malam-malam. Kira-kira yang lebih bahaya buat lu ketemu pocong apa ketemu begal, Pak? Jelas sih, gue belum pernah dengar setan bisa ngebunuh orang loh. Iya, gitu kan. Lu pernah dengar gak? Makanya gue pernah berpikir sampai gue pernah dengar kayak kasus-kasus pembunuhan, mutilasi ya kan. Itu kan salah satu apa namanya perlakuan yang bejat lah. Iya, betul. Setan nggak mungkin ngelakuin itu dong ya kan. Itu bener-bener apa namanya? Tonjok lu sana. Ini Ada tamu lagi nih baru datang. tamu tadi undang ya. Ada Bro Sandi gitu. Nih. Gimana Bos? Kabarnya Bos? Aman. Tanya dulu dong. Kepentingan dia datang kemari ngapain? Ini dalam rangka apa Bos? Dalam rangka nganter paket. Kurir berarti ya. Nganter paket ya. Gimana Bos? Abis dari mana nih? Kayaknya abis. Aduh capek banget nih Bos. Biasalah. Mencari cuan ya nggak sih? Nih apa nih? Ini apa nih di? Jangan pura-pura nggak tahu, lu bisa ngeliat dengan jelas. Ini apa nih di? Singkong bakar. Oke buat teman-teman yang pengen nyari kurma, Bener. kiloan dan kurmanya macam-macam sih. Macam-macam. Gitu ada kurma Madinah, kurma Madinah, Turki, Turki. kurma Tanah Abang juga ada cuy gitu nih. Tanah Abang. Bisa langsung hubungi aja teman kita Bro Sandi gitu. Nanti kita Di deskripsi ya, Bray. Oh, di deskripsi. ataupun di bawah kita cantumin nomor teleponnya ya guys. Bisa langsung pesan aja kontak gitu. Tolong langsung diblokir ya kontaknya ya. Ramadan bersama TikTok. Oh enggak, emang lu install TikTok juga? Bang? Gua nggak install, tapi gua nonton. Ya lu install anjing. Enggak, gua nontonnya nggak di TikTok, tapi di Instagram, YouTube. Lu install juga ya? Gue install. Tapi gue penikmat, bukan pemain. Oh, nikmat. Lu nginstal? Install gua install. Gua nggak install. Lu nggak install? Oh iya. Tapi enggak, maksudnya emang mungkin orang banyak kan install TikTok gitu kan. Apa tuh lu main juga atau enggak? Lalu lihat yang joget-joget ya. Sebenarnya enggak juga sih. Tergantung di TikTok tuh tergantung interest lu Iya, lagi gitu. apa hal yang lu Banyak menarik yang lah ya. tentang edukasi juga sih menurut gue. Tapi kebanyakan Joget. enggak, karena TikTok lebih condong ke joget di menurut gua ya. Kalaupun iya, Tete. nenen. Lebih ke itulah ya. Tapi kalau lu buat lu sendiri nih gitu, kira-kira kayak TikTok bawa positif apa negatif nih? Lu dulu deh, gua nggak bisa jawab nih kalau masalah positifnya apa nih di. Kalau dari sudut pandang gue sih relatif, men. Relatif Iya, tergantung Penikmatnya lagi. iya, tergantung individunya, balik lagi ke individunya. Kalau dia mau yang negatif ya. ada, yang positifnya banyak. Positifnya banyak ya sih. Nah kalau lu sendiri itu lu
banyaknya nikmatin yang kayak gimana nih? Kalau gua Joget-joget dong. enggak tentang edukasi men. Sombong. Kayak belfinologi. Belfinologi. Iya kan? Akhirnya gua Ini lagi candu nih, lagi candu. Nyangkut berapa juta? Merah semua lah. Oh, merah portal. Iya. semua. Edukasi tentang berkembang. Kenapa Gue lihat di dua tak TikTok gitu kan kayak banyak cewek-cewek yang pengen sosok ikut Sunmori, Sunmori. MR gitu kan, ataupun ngeliat cowok dari motornya gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana San gitu? Sandi yang mau Buat cewek-cewek yang kayak gitu pengennya dibonceng dengan pakai rok lah, Kita pakai tanya ahlinya Pak enggak dong. Boy. Enggak, gua kan cuma punya motor Beat Bang Boy dong. Ponter. Kan kalau lu kan punya motor NMAX ya kan, jadi wajar dong. Kalau gua motor Beatnya Beat rusak. Gimana bro tanggapan lu buat cewek-cewek yang kayak gitu? Gimana San? Ya gimana ya? Nungguin ya. Nungguin ya? Nungguin ya? Motor apa namanya? Iya, yang ya gitulah. Mungkin gimana nih tanggapan lu nih kalau buat cewek yang kayak gitu tuh kayak ngeliat cowok dari mana dari motornya lah gitu. Ya gimana ya? Kayak pelampiasan aja gitu kan. Oh, Pelampiasan. Paris set boy banget ya? Biasa. Terus mungkin tuh cewek nggak ada kegiatan ya kan. Nggak ada iya. kegiatan ya kan. Kasih kegiatan dong, Cep. Cuman kalau gue ngeliat dari sisi positifnya aja, mungkin dia pengen ada perkumpulan gitu sama teman-temannya kayak kita aja gitu kan. Perkumpulan dan pergabutan ya. Kayak kita ya kan, kita ngumpul karena gak ada kegiatan ya kan. Kita ada kegiatan loh. Kan? Ya kan kalau gue ada kegiatan gue nggak bakal kesini. Oh iya. Soalnya ya gimana itu satu tentang motor ya, Iya. apalagi terus gua juga suka lihat konten-konten ya cewek-cewek TikTok tuh kayak mancing. Ya, mancingnya Bigo maksudnya kayak Live ya. bukan gitu cuy kayak Ada aplikasi yang parah men. Bigo apa? Lebih Aplikasi dari apa? jangan. Oh, Sandi ya. Harus spill, harus Sandi spill. ya. Sandi ya. Kayak apa sih? Apa tuh? Ada tuh gua suka lihat kayak masalah cantik boleh kalah, tapi masalah nyempong boleh diadu lah gitu. Itu gimana ya? Nggak kuat sih gua. Maksudnya ya pemersatu bangsa sih, cuman Oh iya, konten pemersatu Konten bangsa. pemersatu Maksudnya kayak pasti kayak gua suka lihat gitu di komen kayak jadi harga diri belakangan, Jadi TikTok itu FVP nomor 1 gitu. apa FWP nomor 1? FVP nomor 1, harga diri membuka aib belakangan. mereka sendiri ya, bisa dibilang ya. Jadi agak gimana ya? Mungkin balik lagi kan kalau sekarang harga diri tuh udah nggak ada. Bukan nggak ada harganya sih, udah ada harganya, Bro. Udah ada harganya. Contohnya apa? 200, 500 gitu ya. Open BO Dicantum. Saya nggak paham itu maksudnya apa sih emang open BO? Enggak. Jangan nggak paham. Jangan sama-sama nggak paham kamu. Guys, emang apaan guys? Kan kamu Gimana ya? kan kamu ngajarin saya. Ya, apa misalnya di satu sisi cewek pengen dihargai nggak sih, tapi Iya. satu sisi juga mereka ya menjual Harga dirinya. Harga dirinya. Lagi sepi nih kakak. Berapa harganya kakak? Berapa harganya bro? apa Berapa harganya? nggak tahu tuh pak, saya belum pernah lihat price listnya. Gimana harganya Sandi? Mungkin Sandi yang udah pernah tahu price listnya. Mungkin Fahri joki micetnya. Jadi gue mau Cikari ya gitu. Joki micet dibayar berapa kakak? Joki micet. Tapi benar sih di joki micet itu ada ya? Ada. Karena Contohnya. nih joki micet. Tapi ya karena gue baru beberapa minggu terakhir gue baru install lagi sih. Menggunakan. Gua baru menggunakan kebutuhan. lagi. Yang 3 minggu sekali itu. Enggak. Seminggu 3 kali itu. Ya. Enggak, gue baru menginstal lagi sih apa namanya akun micet Micet. gue ya. Pas gue ngeliat di area Rasuna ya kan apartemen itu ya kan. Bagus gak sih barangnya? Barang-barangnya bagus sih. Tergantung price list, Bro. Speknya gimana pernah, Pak? speknya? Speknya spek gacor. Tapi pernah Pak. Kayak motor. Speknya gacor. Kalau dibilang pernah? Enggak, gua nggak pernah beli. Karena yang tadi gue bilang karena yang tadi brand Raja Singa ya kan HIV, AIDS itu ngeri, bro. Penyakit ya, ran penyakit. Penyakit semua ya kan. Nikmat itu cuma sesaat. Nikmat cuma sesaat tapi penyakit seumur hidup gitu. Gua nggak bisa kayak gitu. Karena kalau Ya, ada yang gratis ngapain yang bayar? Nah, iya Itu dong. nggak salah, jangan tiru guys. Gibran, kalau ada yang gratis kenapa harus yang bayar? Maksudnya Iya. gimana? Tolong diklarifikasi Gibran sama penonton-penonton saya. Ya mungkin para penonton mungkin udah paham kali ya gitu. Udah paham lah gitu dari yang Paham apa nih? ya gitu. Kalau yang ada yang ya mungkin nggak gini loh, kayak ya dalam suatu hal lu milih yang gratis atau yang bayar pak gitu.
Yang gratis dong. Yang gratis kan, Iya. gitu. Maka ya kembali lagi kalau ada yang gratis kenapa harus yang bayar? Untuk saat Pokoknya- ini pokoknya- saya Ini kayak ini pecinta gratis nih. enggak, untuk saat ini saya tidak sepakat dengan Bung Gibran ya kan. Gimana tuh? Dia meminta sesuatu yang gratis dalam artian pacaran ya. Betul gak? Suzon guys, Betul gak? Betul gak pacaran? Padahal ada sebuah kata-kata solusi terbaik untuk dua insan yang saling mencintai adalah menikah, Pak. Yo, oke, mungkin segitu aja ya podcast kali ini bersama teman gue Gibran, Fahri dan juga Sandi. Tolong ambil yang positifnya, tinggalkan negatifnya. Ya walaupun nggak ada positifnya Bran ya. Walaupun sampah semua, tapi ambil aja yang bisa kalian ambil, ilmunya kalian cerna ya. Selebihnya kalian buang, oke? Bersama gue Erdi. Dan gua Gibran. Gue Fahri. Gue Sandi. Jangan kemana-mana, tetap di Don Ridi. Selamat malam dan sampai jumpa. Dan jangan lupa buat like, share, and comment. Sip, dadah.